Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amma ba'du. Bagaimana kabar tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabatku semuanya? Kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang seputar masalah tarekat, karena banyak sekali orang-orang yang beranggapan atau mereka alergi begitu mendengar kata-kata tarekat. Bahkan mereka ada yang menuduh pengamal tarekat itu adalah kafir. Jadi baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar amalan tarekat. Jadi yang pertama sekali untuk diketahui dan dipahami bahwasanya ilmu tarekat itu adalah bukan suatu sekte. Tarekat itu juga bukan suatu mahzab. Tarekat itu adalah bukan suatu aliran yang baru di dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi ilmu tarekat ini sudah ada dijelaskan di dalam Al-Quran, dan bahwasanya ilmu tarekat ini adalah salah satu cabang daripada ilmu di dalam agama Islam yang menyangkut masalah-masalah hati. Di dalam surat Al-Jin ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allawis taqadamu 'ala tariqatila asqainahum ma'an ghadaqa," yang artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan tarekat itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Jadi di dalam ayat Al-Quran Allah telah menjelaskan bahwasanya jalan tarekat itu adalah untuk berjalan kepada Allah. Di dalam amalan tarekat ini, intinya seseorang itu dididik untuk membersihkan hati. Jadi jika ada pertanyaan, apa ilmu tarekat itu? Jadi ilmu tarekat itu adalah salah satu cabang ilmu yang mana kita dididik untuk membersihkan hati kita. Ya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sayin saqolatul qalbu zikrullah," yang artinya bahwa segala sesuatu itu ada alat-alat pencucinya. Jadi seperti kita mencuci baju dengan deterjen, mencuci piring dengan sabun cuci piring, sunlight dan sebagainya. Pencuci kalbu adalah zikrullah. Kenapa kalbu kita harus dicuci? Jadi sebenarnya tak kala kita lahir ke dunia ini, semuanya bayi itu dalam keadaan suci. Jadi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi seorang majusi, menjadi Nasrani ataupun menjadi seorang Muslim. Jadi tak kala kita bayi merangkak menjadi besar, anak-anak menjadi remaja dan menjadi dewasa.
Jadi dikabarkan di situ, apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan dosa dan kesalahan, maka tumbuhlah satu noktah titik hitam di dalam hatinya, dalam kalbunya. Berbuat dosa lagi, tumbuh lagi satu noktah titik hitam. Jadi semakin banyak seseorang itu melakukan kesalahan dan melakukan dosa, maka semakin banyak juga titik-titik noktah yang menghalangi kalbunya. Itulah yang namanya disebut menjadi hijab kepada Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana diterangkan oleh hadis Nabi tadi itu, kullu sayin shaqalatul qalbu zikrullah. Maka amalan tarekat inilah yang mengajarkan untuk membersihkan kalbu, membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit batiniah, segala dosa-dosa, baik yang dosa besar, dosa yang kecil, yang sengaja maupun tak sengaja, dosa zahir maupun dosa yang batin. Jadi jelaslah bahwasanya ilmu tarekat ini adalah salah satu cabang daripada hukum ilmu di dalam agama Islam yang mempelajari apa-apa saja yang membaikkan kalbu atau hati tadi itu. Jadi sebelumnya jangan sampai salah kaprah atau salah menilai. Kita belum lagi mempelajari ilmu tarekat sudah menuduh yang bukan-bukan kepada ahli-ahli tarekat, bahwasanya ahli tarekat ini adalah perbuatan daripada rasul-rasul pilihan dan ulama-ulama Allah pilihan sampai kepada zaman para sahabat tabi'in, sampailah kepada guru-guru kita. Jadi di dalam kitab Sirros Salikin karangan Syekh Abu Samad Al-Palimbani, di situ jelas dinyatakan bahwasanya barang siapa meskipun dia telah mempelajari 1000 kitab, namun dia tiada memasuki jalan tarekat ahli sufi ini, maka dikhawatirkan nanti mati dalam keadaan kafir. Begitulah keterangan dalam kitab Sirros Salikin karangan Syekh Abu Samad Al-Palimbani. Jadi apakah hukum bertarekat itu? Kalau kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, utubul ilmi minal lahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi berdasarkan hadis ini, segala sesuatu ilmu di dalam agama Islam yang kita belum mengetahui, maka kita wajib mempelajarinya. Jadi termasuk salah satu dalam agama Islam, mempelajari ilmu tarekat ini adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan, tarekat itu adalah jalan. Ya, seorang yang ingin berjalan kepada Allah Ta'ala, haruslah dia melalui jalannya, mencari jalan. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi pengamal tarekat ini, kadang-kadang orang menilai pengamal tarekat ini pasif, atau jangan kau masuk ke tarekat, nanti kau nggak bisa apa-apa. Begitulah banyak perkataan orang. Jadi perlu diketahui, tidak ada sesuatu yang khusus di dalam ilmu tarekat ini. Hanya saja tak kala kita memasuki ilmu tarekat ini, kita harus memperbanyak zikir untuk membersihkan kalbu kita tadi itu yang diajarkan oleh guru kita. Karena di dalam hati kita banyak sekali penyakit. Ya, seperti apa? Takabur, riya, sum'ah, dengki, khianat, su'ujon, ghadab, dan sebagainya. Inilah penyakit-penyakit hati yang harus kita buang dari dalam diri kita, dalam qalbi kita. Ya, buangnya dengan apa? Ya seperti tadi, dengan zikrullah. Supaya bersih hati tadi itu, terbuanglah segala penyakit tadi itu. Penyakit-penyakit kalau dalam kajian tasawuf namanya disebut akhlakul mazmumah,
sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri. Maka tak kalah kita berzikir ya dalam qalbu kita untuk membersihkan penyakit-penyakit qalbu tadi itu serta menghilangkannya dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang terpuji. Apa itu sifat yang terpuji? Ya seperti ikhlas, tawadu, rendah hati, penyabar, pemaaf, husnudzon dan sebagainya. Yang mana tadi kita sebelum kita bertarekat mungkin kita mempunyai sifat amarah, selalu marah, maka setelah bertarekat mudah-mudahan hilanglah sifat amarahnya tadi itu menjadi sifat yang penyabar. Yang tadinya mungkin sebelum kita bertarekat kita beramal dengan riya, pamer, ingin pujian, maka setelah kita bertarekat tadi itu hilanglah segala penyakit riya tadi itu berganti dengan ikhlas. Dan kemudian apabila sebelum kita bertarekat tadi itu kita menjadi orang yang ujub, sombong, bangga diri, merasa hebat, setelah kita bertarekat dan memperbanyak zikir maka hilanglah semua penyakit itu berganti dengan seorang yang tawadu, rendah hati dan sebagainya. Itulah salah satu ya manfaat kegunaan kita memasuki jalan tarekat itu. Nah, di dalam ilmu tarekat ini adalah pelajarannya, silsilahnya turun temurun. Nah, seperti saya mendapatkan ilmu ini dari guru saya dari guru sebelumnya dari guru sebelumnya, terus saya bersilsilah sampailah kepada Rasulullah. Jadi saya sarankan kepada tuan-tuan sekalian yang belum bertarekat supaya kalau tidak bertarekat yang pun nggak masalah, tapi jangan sesekali mencela atau lagi sampai menghina, bahkan berani mengkafirkan orang tarekat. Nauzubillah min zalik. Kalaulah benar sangkaan tuan-tuan itu kepada orang tarekat itu sesat, kafir, kalaupun benar yang Tuan katakan, maka Tuan tidak mendapat apapun bahagian nanti di akhirat. Namun jika yang Tuan katakan itu tidak benar, maka selamanya lah Tuan harus mempertanggungjawabkan ucapan Tuan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Karena para pengamal tarekat ini adalah para ulama Allah ya, warisan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya di dalam tarekat ini ada yang disebut mengambil talqin baiat. Talqin itu artinya diajarkan, baiat itu adalah sumpah atau janji. Jadi seseorang yang akan mengambil jalan tarekat maka dia harus berbaiat kepada seorang guru yang mursyid, ya, guru tersebut yang telah mendapat ijazah dari guru sebelumnya. Orang yang belajar di dalam tarekat ini disebut salik. Jadi seorang syekh yang mengajarkan ilmu tarekat ini disebut mursyid, penunjuk jalan, yaitu penunjuk jalan kepada ruhani. Jadi di dalam ilmu tarekat ini sang guru mursyid tadi setelah mentalkin zikir yang dia dapatkan dari guru sebelumnya, maka zikir inilah yang guru tadi turunkan kepada semua murid-muridnya. Di dalam amalan tarekat Naksabandiyah ini, terutama di kalangan jemaah tarekat Naksabandiyah keturunan daripada Babu Salam, silsilah daripada Syekh Abdul Wahab Rokan, ada yang disebut suluk atau halwat. Suluk itu ada 10 hari, 20 hari, dan ada 40 hari. Nah, di dalam suluk inilah kita berhalwat, menyepikan diri, mengamalkan diri, ya, mengamalkan zikir, apa-apa yang telah diajarkan oleh syekh kita tersebut tadi. Di dalam suluk itu, ya, kita di situ untuk melampaui tingkatan demi tingkatan dalam kurikulum
ajaran tarekat Naqsabandiyah. Jadi sekali lagi di sini saya juga kebetulan sebagai seorang mursyid dari tarekat Naqsabandiyah untuk wilayah saya di Kota Medan di daerah Marendal. Di sini saya juga meminta maaf kepada tuan-tuan sekalian, para jemaah sekalian yang mana mungkin berdomisili di sekitar Medan, yang apabila ingin mempelajari ilmu tarekat ini silakan datang ya ke halaqah kami di Jalan Bajak 2H di Gang Kelapa nomor 9. Insya Allah datang siapa yang ingin muzakarah ya atau belajar bertanya-tanya dulu. Insya Allah ya pintu kami selalu terbuka, dan yakinlah tuan-tuan sekalian bahwasanya untuk memasuki jalan ilmu tarekat ini tidak dikutip biaya apapun. Ya hanya tak kala kita ingin mengambil talqin baiat dengan saya, yang paling penting niatnya sudah cukup ya, ingin belajar ya, terutama ya mempunyai ya pakaian sholat untuk berzikir, jubah, kerudung ya, serban dan tasbih. Nah, nanti datanglah. Insya Allah mudah-mudahan akan saya ajarkan ya ilmu tarekat ini bagi yang ingin ya, yang nggak mau ya nggak apa-apa, cukup sekedar sini ya. Seperti dikatakan tadi, seandainya tuan-tuan sekalian ya suka dengan ilmu ajaran tarekat ini ya boleh silakan hubungi saya. Yang tak suka dengan ilmu tarekat ini pun tak mengapa ya. Namun pesan saya, janganlah sesekali berani menyalahkan, apalagi sampai menuding aliran tarekat itu sesat, bahkan sampai mengkafirkan ya. Kecuali tuan sudah memasuki jalan tarekat ini dan tuan sudah mendalaminya, ternyata ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran tarekat yang tuan dapati, barulah tuan boleh memutuskan apa yang tuan jalan itu ya. Apabila tidak benar, baru tuan boleh menyatakan bahwa tarekat itu nggak benar, saya sudah masuk ke dalamnya, tidak benar pelajarannya. Nah itu silakan, terpulang tuan. Jadi haruslah bijaksana dalam mengambil suatu sikap, karena apapun ceritanya, apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa yang kita lakukan, ini harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Demikianlah sekedar keterangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.